Alright, welcome to Studio 98 buat Popon Kerok. Juara stand up. Juara rokok dari istrinya ya. Oke, this one Chandra with Abdel Aryan. Are you ready, Popon? Ready. Siap, mantap. I like your style, I like your voice. 1, 2, 3, 4, 5 and action. Udah ini. Oke, kita wawancara sama Popon Kerok. Ini wawancara kedua, pertama di rumah. Di rumah nih. Masih pakai handphone Bang Rahman yang megangin. Iya. Iya. Tapi kayaknya lu udah pernah datang ke sini? Pernah sama Remin janjian. Oh iya. Sama apa Reno. Sama Reno sama Remin. Konten Remin numpang di sini. Main waktu itu. Iya, tapi nggak ketemu gua. Ada Cing Abdel. Ada Cing Abdel lagi habis konten sama siapa? Hah? Bisa wawancara Reno. Iya, sama Reno. Iya, barengan itu. Ada Reno, ada Kang Denny. Iya. Kang Denny. Oh, habis itu rapat itu Paski. Bukan. Wawancara Megdani sama Reno. Pokoknya kata Kang Dani sama Kang Reno mau beli rokok bingung, terus Cing Abdel yang beliin. Yang itu kan? Kita ada tamu. Yang kata, lu mau beli rokok aja bingung. Kasihan banget narapidana itu. Narapidana. Mantan narapidana, kasihan banget mau beli rokok. Aduh. Oh iya, kita habis ada apaan ya? Habis wawancara. Ada tamu. Ada tamu, terus tamunya ngasih gue duit, Pon. Iya. Yang Cing Abdel kasih. Kok gitu sih Dani? Iya. Oke, ini Popon ini komika spesialis juara. Alhamdulillah. Mungkin dari semua kompetisi yang diikutin cuman Suca yang nggak juara. Iya, Suca doang ya? Suca nggak juara. Suca lo berapa besar? 12 besar. 12 besar. Iya. Selebihnya yang diikutin dia juara. Iya. Juara satu semua nggak? Ada yang enggak juga, Cing. Juara 3 itu kompetisinya Foodpedia. Juara satunya Apip. Tapi lo diajak kerja di situ kan? Iya, bareng sama Apip. Tapi bentar. Kenapa? Bentar, orang lagi itu banget ya, apa namanya, hype banget itu. Iya, waktu itu. Yang juriin siapa? Macam-macam deh. Pernah ada Jawin, pernah ada Rispo, Ebel ikut juga tuh. Ebel ngejuri juga ya? Karena dia awalnya pakai ininya, apa namanya, promo-promonya pakai Ebel ya? Iya, awalnya Ebel. Iya. Itu doang yang juara 2? 3. Juara 3, itu yang selainnya juara 1? Iya, alhamdulillah. Sama terus Mahalucu duluan ya? Mahalucu, Suci, Firman, sama ini Comika Comedy Brawl. Comika Comedy Brawl. Kalau yang Firman itu namanya apa? DISC, apa Digital Stand Up Comedy. I-nya? Digital Stand Up Comedy. DISC. Iya. Ih, juara 1. Kalau dikumpulin duitnya ratusan juta tuh, Pon. Iya, Cing. Tapi yang Suci udah habis duluan kalau yang Suci. Kenapa ya habis duluan Suci? Tadi pakai buat ini, bawa umroh. Anjay. Suci yang Firman sama yang ini Comika Comedy Brawl. Ini belum cair ini malah. Belum. Baru minggu lalu. Belum cair? Iya, baru minggu lalu, Cing. Oh. Biasanya kan kalau duit gede gitu sebulanan gitu. Iya. Komedi ini stand up olahraga? Stand up olahraga di Jebret itu jadi juri kebetulan. Alhamdulillah jadi juri. Iya. Kan nggak harus bertanding, jadi dapat duit. Paling enak tuh jadi juri. Ya bener emang, Dik. Kita nonton orang ketawa. Iya. Kita ikut ketawa-tawa, terus dibayar. Terus bisa belagu lagi. Jangan bisa ngerasain ya. Iya. Ngerokok dong? Ngerokok. Iya.
Lo ngerokok kan? Ngerokok. Iya. Karena inilah momen penting ini. Momen penting dalam sebenarnya wawancara ini ada misi terselubung. Apa tuh, Cing? Karena hampir dari tahun berapa? Lo merit? 2018. 2018 dia harus menutup rahasia ini. Bahwa dia adalah sebenarnya ngerokok. Bukan buat orang-orang, tapi buat mertua. Lo emang pernikahan lo diawali dengan bohong sih, pakai ngaku dari kerja di Kompas. Ya. Emang harus jaga image mikirnya, Cing, kan namanya ketemu orang tua pacar gitu. Terus dia ininya terkuaknya bahwa lo bukan orang Kompas. Udah tahu belum nih sekarang? Kalau taunya juga jadi gini, bini bilang kalau Popon udah nggak kerja lagi di Kompas. Jadi kayak buat menyelesaikannya gitu, Cing. Walaupun dengan kebohongan. Tapi seenggaknya kan udah nggak ini mikir kalau kerja di Kompas gitu. Iya, ini. orang apa? Bohong diselesaikan dengan ngaku, udah. Ini bohong diselesaikan dengan bohong lagi. Ngomongnya kerja. Emang nggak pernah kerja. Iya. Aduh. Rokok nih, kenapa rokok? Iya, emang dari awal nggak ngerokok, ke sana ketemu. Karena di sana juga nggak ada yang ngerokok kan, jadi ya. Lagian juga Bu, Pak, dua-duanya masih ada kan? Masih. Popon tuh ngerokok, dinyalain cuman nyalain doang, disipek enggak. Kok bisa? Itu lu dari tadi diem kayak gini kan? Kagak bisa. Iya, jadi ini gimana teh cerita lo sebelum kesini ke bini lo? Nanti mau nambah Cingabdel nih, di Cingabdel biasanya orang-orang pada ngerokok. Boleh gak ngerokok? Soalnya mungkin bisa ketahuan nih video ini nih sama ke keluarga. Dari sih, ngerokok aja nggak apa-apa ya, ngerokok. Karena kayak enak juga emang di sini nih, kayak ngeliat orang-orang diwawancara sama Cing Abdel, sambil ngerokok enak, kayak jarang-jarang gitu YouTube yang boleh sambil ngerokok ya kan. Kan enak aja gitu. Iya. Dan ini mungkin ketahuan, mungkin enggak juga. Iya benar. Iya. Tapi lo mendingan ketahuan apa enggak? Kalau dalam hati lo sendiri. Mendingan ketahuan. Biar lo langsung ngerokoknya di depan mertua lo. Ya, jangan begitu caranya. Pak. Gitu. Kurang ajar bener. Iya. Ini lo anggap udah ketahuan deh. Besok ketemu, tapi di depan dia masih tetap segen lah. Masih segan ya. Kalau di depan ada rasa hormatinya. Benar. Ya, mudah-mudahan setelah ini hidup Popon lebih plong gitu, karena nggak menyimpan dusta lagi. Iya, udah. Lo pernah ditanya nggak? Popon ngerokok nggak gitu? Atau diem-diem aja? Enggak, emang nggak pernah ditanya. Oh, jadi lo nggak ngebohong ya? Iya, itu. Cuma emang nggak nunjukin gitu. Dah kocak ya, udah bawa bapak. Bapak, iya. Iya. Popon, lo kenapa sih bisa jadi juara terus kalau menurut lo, Pon? Di kompetisi? Karena kayak mungkin lawan-lawannya kali Cing nggak yang selepelan gitu atau gimana gitu. Gitu juga kali. Soalnya kan itu juga banyak yang bilang udah Popon masih ikutan lomba aja gitu kan, banyak yang gitu-gituin. Karena emang lawannya kayak masih anak-anak komunitas bagaimana gitu. Ya. Emang ada peraturan tidak tertulis nggak boleh ikut lagi kalau udah sering juara? Ya ada aja gitu Cing, kayak omongannya. Masih aja. Pasti kan alasannya, soalnya kan ikut lomba alasannya emang karena nggak ada kerjaan kan, jadi nyari duitnya lewat lomba. Jadi orang-orang ngecengin gitu, kayak udah jadi juara masih ikut lomba aja gitu, emang karena nggak ada karirnya gitu. Jadinya mungkin kenapa juara karena lawan-lawannya mungkin nggak selevel atau gimana gitu. Nggak selama lo stand up-nya juga. Betul. Iya. Tapi kan Suci mah jaminan. Oh, Sucinya sih emang kompetisi beneran. Iya, kalau Sucinya iya. Selesai dari situ harusnya lo udah nggak ikut. Harusnya, karena kan juara-juara yang lain, apalagi mana ada Remin mana pernah ikut lomba setelah Suci, Regen, karena banyak kerjaan.
Orang pada kagak tahu, orang kita juga butuh uang ya. Iya. Iya. Satu-satunya jalan paling jelas ya lomba. Ya Lomba. udah. Pun juga kan sebenarnya kalau dibilang udah juara masih ikut lomba, ya ikut lomba juga belum tentu menang. Belum tentu menang, kan dinilai juga ya. Iya, emang kebetulan hokinya aja menang. Iya. Masa setelah kita juara terus kita nggak boleh nyari uang? Terus orang-orang mikirnya kayak hadiah juara nggak habis-habis gitu, Cing. Kan namanya hadiah ya ada kepake, habis. Iya, karena dengarnya tuh ratusan juta. Kayak Kompas dapat berapa? 150. 150 juta. Iya. Dan itu habis begitu lo kelar juara. Habis berapa habis. lama? Kan jalan emak umroh tuh ke 6 bulan dah. 6 bulan dari udah juara. habis, Iya ya? udah habis. Mobilnya? Nggak ada mobil. Hah? Lo nggak dapat mobil? Iya, pas open jumbo doang nggak ada mobil. Duit doang 150. Kalau yang lain kan dapat mobil duitnya cuma 50. Ya, tapi lebih. Tapi dari- tetap lebih dari dapat 150 juta. lebih enak yang mobil emang. Rio lagi pas habis open Rio dapat mobil nih, wuling. Duit juga. Dapat duit juga enak ya. Tahu dah. Iya. Emang rezekinya begitu kali, Rezekinya Cing. emang Iya. begitu. Ya tapi jangan begitu gua juara suci terus kalau gua ikut yang lain jangan diomongin juga ya. Iya. Lo denger juga omongan itu? Dengar. Kalau ini biasanya materi pesertanya Pak Cing waktu yang lomba nih, ntar yang peserta yang lain nih ngecenginnya nyerostingnya gitu. Oh. Sisi itu gitu, yang sisi masih lomba aja gitu. Nah, lo balas gak? Kagak. Oh paling balasnya gitu kayak ya udah lah namanya kalau bilang malu gengsi ikut lomba, gengsi juga kagak bikin kenyang gitu. Iya, Mau iya. gimana? Iya, selama tidak ada peraturan nggak boleh ikut yang udah pernah juara Iya. kompetisi lain lo ikut. Ikut Firman juga gede tuh. 50. Tuh. Iya, puluh ratus gitu pantesan. Tapi habisnya cepet juga ya. Kalau Firman belum Cing. Hah? Belum keluar? Belum habis maksudnya, Oh, emang belum ditabung habis. mau buat beli rumah. Anjay. Rumah yang di Menteng? Udah digusur. Kena gusuran. Kira gusuran? Gusuran. Kan itu asrama polisi. Ah. Itu mau digusur, mau dibikin asrama yang rusun biar nampung banyak. Banyak, Nah iya. karena almarhum bokap udah nggak aktif kan, udah meninggal. Iya udah meninggal masih jadi polisi. Jadi nggak dapet ganti. Oh, gitu. Kalau yang masih aktif tuh digusur minggir, ntar udah jadi dapat ganti. Oh, si ahli warisnya nggak dapat juga? Enggak. Oh, gitu. Jadi kebetulan emang emak ada rumah daerah Jagakarsa, jadi tinggal Oh, udah di sana pindah sekarang. sana. Lo di Kalibata, iya. Iya. Kalau Comika Comedy Brawl ini pesertanya berapa, Pak? Dari awal 8 pilihan itu deh, Oh, dipilih Ah. sama orang comikanya. Siapa-siapa ditawarin mau ikut ke kumpul 8 orang. Dapat hadiah berapa? Dapat hadiahnya totalnya 46 juta Sampai juara. sampai juara. Karena dia per babak juga ada, kayak babak pertama dapat 1 juta, Iya. babak kedua 2 juta, babak ketiga 3 juta, terus babak yang keempat 5 juta, dapat 11. Hadiahnya 35. Hadiah 35. Dapat 46 juta. 46. Belum keluar. Belum keluar. Iya. Ini tuh lo mau tabung juga Iya, mau nambah buat beli rumah. buat beli rumah. Udah nggak mau tinggal di Kalibata emang kenapa? Dia pengen punya tanah Cing, dan di bawah gitu, nggak di atas. Biar lebih luas, anak juga mainnya enak. Di apartemen kan kecil, Cing. Iya. Tapi kerjaan masa lalu ada ya. Kerjaan ada dari jebret. Dari jebret. Nah, paling yang rutin tuh dari jebret media. Terima kasih Bang Valen. Masih di stand up bola. Masih stand up bola. Sekarang kan jalan yang kompetisi. Kebetulan diajak jadi juri di situ sama Bang Valen. Iya. Nah, tapi lo masih, maksudnya yang seangkatan lo, terus atau selama lo udah ikut stand up, lo termasuk yang rajin nulis materi berarti? Karena lo ikut lomba atau emang? Dan betul, karena sebenarnya karena ikut lomba jadi rajin, ada tuntutan buat nulis materi gitu. Mungkin kalau nggak ikut lomba ya sama kayak komik lain, males-malesan nulisnya gitu. Jadi emang emang corporate gitu-gituan masih ada nggak sih? jarang, Ting. Apalagi pandemi kemarin. Iya, apalagi pandemi. Iya, jadi nggak nulis dah. Kalau Iya, makanya ikut lomba sekalian nyari duit, sekalian biar rajin nulis gitu. Itu berapa menit, Pon, kalau ini, Pon?
Kalau Comedy Brawl tuh lumayan tuh Cing, kemarin dia per babaknya aja yang babak pertama ini 10-10, yang ketiga 4-nya 15-15. Buset, 50 menit. 50 menit. Udah bisa bikin spesial sendiri, tinggal tambahin dikit ya. Iya. Nggak boleh diulang juga. Nggak boleh. Yang kok juriin siapa ini? Beda-beda. Dua babak pertama yang juriin Erwin. Erwin Wu. Yang dua babak terakhir Bang Ajis. Sendiri? Jurinya satu, tapi ada komentatornya. Komentatornya yang ganti-ganti tuh. Yang pertama ada Benny, keduanya ada Benny Siregar, Benny Dictivity, terus yang kedua ada Bang Abdur, yang ketiga ada Kang Dika, yang keempat ada Bang Awe. Terakhir yang di finalnya itu. Final Bang Awe. Itu dia selalu berdua gitu ya? Berdua komentator. Juri sama komentator. Ya. Jadi sekarang udah mulai rame lagi nih ya, bukan rame lagi ya. Mulai rame stand up yang model kayak gini, yang online gitu ya. Iya, karena keadaan kan. Keadaannya. Sama nggak sih lo ngerasanya stand upnya? Karena kebetulan masih ada penonton yang di sana ini Cing, dikasih penonton buat bantuin ketawa, masih aman-aman aja kayak biasa gitu, walaupun nggak serame yang kalau acara-acara sebelumnya ya. Tapi ketolong lah ada yang ketawain gitu. Kalau yang Firman tuh baru itu mau bikin di rumah, bikin sendiri depan kamera doang HP, nggak ada yang ketawa. Boleh nggak kalau ada yang ketawain sebenarnya? Boleh, cuma kan ya bikinnya di rumah repot juga, bawa orang ke rumah buat ketawa. Lo aja mau pindah ya? Disempit bikinnya. Iya. Nah, menurut lo stand up ini berkembang nggak sih, Pon? Orang-orangnya deh, Pon. Gue ngeliat masih itu aja ya? Atau ada orang baru nggak sih? Nah, setelah pandemi ini? Sebenarnya sih ada aja Cing, baru-baru tuh kayak di Firman tuh ada nama baru yang cukup mencuri perhatian juri tuh sebenarnya, cukup menjadi pesaing kuat, tapi sayangnya dia kalah gara-gara kena COVID. Karena nggak sehat. Karena COVID. Bukan karena nggak lucu. Bukan karena nggak lucu. Jadi pas kena COVID dia mungkin keadaannya susah buat bikin materi, akhirnya dia gugur. Harry Malang, anak dari baru mana? tuh. Emang anak stand up Malang, kayaknya anak komunitas Malang. Dia tuh kayak muncul di Firman, mencuri perhatian juri gitu karena materinya gitu-gitu. Emang apa ya? Kemarin kan yang Suci yang terakhir orangnya masih itu aja kan. Iya. Yang finalis 20 berapa 15 apa? Orangnya itu muka-muka gitu. lama, muka-muka lama semua gitu. Barunya paling yang Davi gitu-gitu ya. Davi ya. Yang kuli siapa? Gilang. Iya. Tapi nggak, menurut lo perkembangannya masih ada aja yang baru-baru. Di Jebret nih banyak yang baru-baru nih. Yang lama cuma Frimawan, Putra Patinama gitu. Sisanya banyak yang anak-anak baru nih, muka-muka baru. Stand up sendiri lebih siap ya ngadepin ini ya. Iya. Maksudnya si seni stand up-nya sendiri coba cari jalan supaya nggak mandek. Iya benar. Kalau yang lain kayaknya belum ada terobosan ya, seni yang lainnya palingan musik ya udah musik, ada ya. Iya musik. Iya. Nah, lo selama pandemi Pon, kan nggak ada kerjaan ya, cuma Jebret doang. Iya. Itu hidup Pon. Alhamdulillah masih hidup. Ya, sampai sekarang sih. Masih. Kelihatan masih gemuk juga, nggak kurus juga gitu. Alhamdulillah masih. Ya karena istri mungkin ada kerja juga kan. Ada bantuan dari istri. Subsidi. Iya. Subsidi. Maksudnya kan banyak yang ngerasain ya, termasuk gue juga ngerasain nih. Jadi 0 rupiah banget ini yang pendapatan selama beberapa bulan gitu. Benar. Ya. Lo juga merasakan tuh? Merasakan. Ada tuh momen sebelum dapat Jebret ya, pas Jebret tuh udah alhamdulillah ada bulanan ada gitu. Nah, sebelum ada Jebret tuh udah nggak jelas tuh emang. Mau ngapain, mau bikin apa juga bingung. Tolong ada bini aja kerja. Hah? Podcast gimana podcastan? Sama Mamat sama Afif. Podcast susah itu. Bikin hilang kerjaan malah. Sosokan kritik-kritik. Maksudnya gimana?
Wah, maksudnya kita podcast pengen Iya, promo ya malah jadi kehilangan hilang kerjaan. kerjaan. Kenapa emang kehilangan kerjaan? Ya nggak, karena ya mungkin karena kritik-kritik nih Cing, apalagi kerjaan-kerjaan yang kayak berhubungan sama kementerian atau BUMN tuh lepas dah gara-gara kita suka ngeritik-kritik pemerintah waktu itu. Udah makanya udah dilanjutin dah. Biar dapat kerjaan lagi. Itu berhenti gara-gara itu beneran? Iya. Pada ini rapatnya lo bertiga sama Apip. Sama Apip, sama Mamat. Sama Mamat. Kayak kita mendingan berhenti gitu. Iya, karena emang masing-masing dapat yang begitu-begitu, yang kayak udah oke pas mungkin cek IG apa gimana, TikTok ngeliat, viral yang waktu itu viral yang ini ya, nggak jadi gitu. Waktu itu yang viral ngeriting ini nggak jadi, cancel gitu. Sama dari Bang Rahman hampir cancel. Gara-gara itu juga? Iya, dikasih videonya dia dari itu. Bukan itu, bukan bercanda doang. Iya, Cing. Minta apa aja sampai parah. Syuting Cing, ada syuting, casting, syutingnya udah oke, sampai hari H nih syuting kan, si Vianita tuh ngomik Suci 8 yang cewek orang mana tuh dia, orang Jawa. Daerah Jawa sana, main dia itu di film, dateng deh itu hari itu syuting, dan ke Jakarta terus dia WhatsApp, Bang Pon jadi syuting kan katanya, syuting apaan nih katanya. Dia bingung tuh pas dijawab begitu katanya. Tapi belakangan ada casting kan film. Iya ada sih film ini. Tapi nggak dikabarin kalau ini syuting. Oh, sorry Bang Pon mungkin nggak jadi gitu. Taunya gantinya Babab. Gantinya Babab, terus Babab nelpon. Bon, nih gue ngasih tahu aja ini gara-gara ini konten lu yang itu. Katanya, masa Bab kalau saingannya lu mah mau nggak ngonten juga kalah kayaknya. Kalau Babab kan aktingnya lebih jago gitu. Kagak Pon, beneran ini harusnya lu. Cuma gara-gara dia lihat video-video itu jadi nggak jadi gitu. Ya jadi hilang dah. Ya. Pengaruh ya ternyata ya. Pengaruh iya. Bener-bener terjadi ya. Cuma walaupun lo nggak dibungkam pemerintah, enggak, lo dibungkam orang-orang. Rezeki yang ngebungkam. Jalan rezeki yang ngebungkam. Bayangin Rocky Gerung kayak apa ya? Wah, kalau kayak Rocky Gerung mungkin masih enak tuh. Kan dia jelas tuh Cing, misalnya oposisi atau koalisi gitu. Dia misalnya nyerang ini ya dapat kerjaan dari yang sini. Nah, kan kita kemarin nyerang sini. Sama nggak dapet, sini nggak dapet. Kalau mau kerja, stop dulu podcast ya. Jadi jangan aneh-aneh ya. Udah gara-gara begitu, udah mendingan berhenti aja, udah berhenti deh. Tapi podcastnya banyak yang nonton. Banyak waktu itu orang peringkat Spotify-nya lumayan waktu itu, yang baru bikin, tinggi. Sampai pernah sampai di 30-an kalau nggak salah. Belum ada duitnya juga lagi. Belum. Iya lagi merintis. Untuk kalau di konsistenin mungkin bisa, cuma ya gimana? Dapat di situ doang, di tempat lain enggak. Iya. Di Twitter juga lo udah kalem sekarang, Pon. nah iya tuh. Jarang. Tapi ngata-ngatainnya di podcast sekarang tuh. Kalau ngata-ngatain SJW sama Bang Yam, podcast omongan netizen. Oh, omongan netizen. Iya. Nah, di situ baru tuh ngata-ngatain orang-orang Twitter yang aneh-aneh. Iya. Jarang ngatain secara langsung. Di Twitter udah enggak ya, tapi banyak aja yang selesaiin kalau tuh. Ada, iya, ada aja. Terus senyum gitu. Kasih apa? Lalu kalau orang-orang blunder apa ya, pasti ada yang selesaiin. Iya. SJW blunder ya? Iya, SJW blunder. Ada kan lo yang ditelepon langsung? Atau dihubungin langsung tuh, gara-gara omongan lo sama si orang yang lo omongin? Nggak ada. Iya, jawab di Twitter doang juga? Iya, paling jawab Twitter doang, nggak sampai yang di ini langsung. Lo, itu nggak sih, Pon? Apa? Hidupnya tuh berasa ini nggak sih? Gerakan jadi kaku nggak sih kalau ada yang viral gara-gara begitu? Apa lo cuek aja? Cuek aja sih kayak gitu mah. Namanya bersosmed. Orang boleh komentar ya siap dikomentarin juga kan gitu. Dia kan blunder karena dia ngomong sesuatu ya. Kalau orang ngerespon itu ya bebas-bebas aja. Tapi lo suka nyari-nyari nggak tuh, Pon? Kagak Cing, kalau nyari mah kagak. Lo nggak nyari? Kagak, emang selewatan gitu? Di timeline ada yang lagi rame kan biasanya orang juga ngerespon-respon tuh. Orang aneh-aneh, udah kita ikut kalau dia lagi salah apa gitu-gitu. Ya kan ada orang yang sampai nyari. Iya, kagak nyari. Misalnya nih si A nge-tweet
tentang ini kayaknya bijak banget. Ntar dicari tuh sama dia tuh. Dulu lo pernah ngomong gini gitu kan? Iya, zaman sekarang gitu tuh. Ya, gitu kan? Ah, tapi kudu salah dulu deh. Nggak yang kalau awalnya bijak doang mah nggak mungkin dicari-cari dah. Dia pasti sebelumnya ada bikin salah, baru orang gedek, begitu dia ngomong bener, dicari ya. Iya, pasti disalah dulu emang. Enggak tiba-tiba aja ya. Enggak. Ini emang orang udah diincer Udah ya. diincer. Itu orang-orang yang masalah tuh. Sekali masalah jadi Twitter dia nggak bisa so iya deh sekarang jadinya. Tapi tetap ada Masih tetap ada ya. Karena ada yang hidupnya dari situ, kicing kayak maksudnya. Masa sih ada sih orang yang hidup dari gitu? Ya maksudnya kayak yang si mbak-mbak itu aja hitungannya kan dia bikin rame cuma buat jualannya dia. Ujung-ujungnya kalau dia misalnya nge-tweet kayak waktu itu anak muda sekarang nggak bisa beli rumah karena kebanyakan ngopi. Ujung-ujungnya kelas finansial gitu kan. Ya emang cari jualan bikin kopi gitu. Biar irit bikin kopi sendiri gitu, bener ya? Iya, cuma kan awal itu yang trigger orang kan, kesannya anak muda sekarang ngopi doang, buang-buang duit gitu-gitu, ujungnya kelas dia gitu-gitu lah sekarang mah caranya. Caranya ya? Film aja kan begitu, cing. Film yang baru-baru ini yang lagi rame tuh yang itu tuh, aduh. Yang Imam Cinta, Darto. bukan, itu yang Imam Darto sebelumnya. Tompi. Tompi itu kan gara-gara rame, penontonnya jadi banyak dia tuh. 100.000 apa dia yang nonton di ini? Yang nonton itu ya? Langganannya 40.000 beli tiketnya. Beli tiketnya. 100.000, 40.000. Iya, wah gede cuma perkara heboh-heboh Twitter dapat 4 miliar. Nah yang sekarang lagi dicoba lagi nih, kayaknya yang pakai strategi ini lagi, film baru cing yang kata aduh sama seperti dendam apa cinta harus dibayar tuntas apa gitu-gitu tuh. Sama Nah, seperti itu tuh. dendam rindu harus dibayar tuntas. Nah itu tuh lagi diinin rame-rame tuh, ada yang ngeramein. Satu orang tuh ada. Satu orang yang protes tentang judulnya. Betul, katanya Pokoknya di inilah arti rindu tuh apa? oh kayak cinta tuh samain sama dendam, dia masalin di situ. Kayaknya itu mah strategi dah. Makanya Pom bilang kalau misalnya rame-rame itu ikut rame aja tapi nggak usah nonton. Biar strategi-strategi gitu nggak dipakai lagi karena kan ngeselin gitu. Cuma rame-rame doang buat promosi gitu. Ya tapi itu strategi promosi ya, sah-sah aja sih. Iya sih sebenarnya. Kalau berhasil berarti hebat ya strategi promosinya. Iya. Kayak Babe Cabita tuh paling pinter tuh. Kalau kata gue ya, itu pinter banget bikin. Tapi dia itu lucu ininya bener. gitu. Strateginya bagus, lucu, Strateginya lucu. Sok-sokan mau cari, aduh siapa yang mau invest ya? Logo-logoan Babe gue lagi. Dapat terus ya sih. Iya, gue bilang ya ampun orang juga nyari susah-susah. Nih investor kayak siapa yang mau invest ya gitu. Terus dia tinggal milih, enak banget loh gitu. Tapi orang ngikutinnya gak gedek. Bener. Gue ya ngikutinnya tuh gak gedek walaupun gue tahu nih. Kayaknya sih ini settingan doang. Bener. Tapi dia ininya lucu. Iya, enak jadinya promosinya kita nikmatin. Kalau yang ribut-ribut itu kayak manfaatin kesian orang-orang yang ikut ributnya doang sebenarnya itu cing. Iya. Padahal yang dapat untung siapa gitu. Tapi kan Twitter memang beda sama Instagram ya. Iya beda. Kayak Twitter tuh lebih orangnya kayak pinter-pinter ya. Bener di Twitter tuh ya. Gue kadang-kadang tuh kalau lagi ini orang pintar-pintar banget. Parah cing. Dan kadang-kadang bisa ngebalik-balik kayak waktu zaman yang pernah ada tuh di podcastnya Deddy Kobuzer siapa sih Bosman Mardigu. Mardigu. Kan ngomong tuh kayak keren banget tuh di YouTube-nya tuh. Begitu di Twitter di spill tuh sama orang-orang tuh ternyata dia begini-begini kan kayak kelihatan gak pinter jadinya. Di Twitter bisa ngerubah orang gitu. Iya. Tadi yang kelihatan pinter jadi nggak pinter gitu-gitu. Maksudnya pengetahuannya pada luas-luas Iya, banget. iya. Ada orang yang tahu semua ada. Ada. Tahu semua dan detail gitu. Dia ini dulu browsing dulu apa gitu. Sebelum ini Sinetweet. Iya. Ngetweet banyak deh gitu-gitu. Iya. Lo kalau mau itu lo browsing nggak? Enggak. Mau Ngerespon orang. ngerespon sesuatu gitu. Enggak, karena emang kalau dipanjangin juga udah nggak siap, dia cuma ngerespon sekali gitu doang, nggak yang bikin tweet juga nggak pernah. Gue sekali bikin tentang temon tapi
Itu gampang ya. Tapi ya intensitas Twitter lo berkurang. Iya jarang. Kenapa itu sekarang? Tapi lo tetap baca. Tetap ngeliat-liat Twitter, ramen orang-orang lagi rame apa. Karena kebutuhan itu juga yang di podcast omongan netizen. Kalau ada apa di like, ntar kita bahas di podcast gitu. Oh, buat bahan ya. Buat bahan. Iya. Terakhir apa yang lo perhatikan di Twitter? Terakhir Manti Jompo belum tuh, itu belum sempat kebahas, belum bikin tag baru. Yang terakhir tuh podcast baru sama Apip ngomongin apa ya itu di situ? Ya dia lupa lagi. Robot paling waktu yang pas podcast Apip tuh ini yang anak-anak stand up pada ketipu sama robot investasi. Oh, Yudakan. Yudakan ya. Pada ketipu gimana? Robot investasi cing yang kriptoan tapi yang mainin robotnya gitu, jadi jual belinya robot yang beli itu pada ketipu anak-anak pada parah. Yudakan 10-an juta. Buset, 10. Kok bisa sih? Arif Alfiansyah bahkan sampai 100 juta bikin. Buset ya, maksudnya kayak gimana sih? Hilang dia naro kan kayak naro duit nih, ntar sama dia diputer tuh di yang kriptoan, ntar ada untung, kalau untung mau ditarik gitu, nah aplikasinya kagak bisa kebuka, terus orang dihubungin yang orang kantornya kagak bisa dihubungin, udah hilang aja udah. Aplikasinya itu? Robotnya itu. Anak-anak satu kosan yang kosan red itu cing. Yuda, semua ikut di nama Arif Alfiansyah di. Emang Arifnya pernah untung? Arifnya? Apa dia? Arifnya juga ketipu sampai 100, hilang sampai 100 cing, 100 juta. Ya maksudnya sebelum itu dia udah pernah untung? Nggak tahu dah tuh deh. Pokoknya dia ceritanya dapat itu karena dia tahu dari temennya yang dia orang-orang Surabaya tuh yang kerja Surabaya. Dia pikir dia tuh tangan pertamanya itu dari situ. Jadi kayaknya aman nih kalau misalnya ada mau apa-apa bisa tahu. Ternyata nggak tahu juga. Kalau ternyata mau tutup. Apa. Jadi mikirnya katanya kalau mau tutup ntar kita tahu, kalau udah mau tutup kita tarik gitu. Nanti jadi nggak ada info, ternyata ketutup aja gitu, ketipu deh semua. Duit masih di situ kan? Duit masih itu. Nope, Yuda. Oh, Nope yang puluhan juta juga kan? Nope puluhan juga. Oh, itu bukan judi. Judi juga, Nope. Judi juga itu juga. Judi bola kan waktu itu. Iya kalau waktu itu. Euro. Yang selamat tuh cuma Indra Fimawan di situ tuh di kos-kosan tuh. Gak ikut dia. Dia mau katanya kalau mau duit kerja katanya. Bener. Gak usah percaya robot. Lagi juga orang bisa percaya sama robot, gimana ceritanya sih? Robot bikinan orang. Iya juga ya. Yudakan stres banget tuh. Iya, duit buat nikah kata dia. Tabung-tabung buat nikah, langsian banget. Iya ya. Jadi itu ada sering juga tuh yang permainan yang gitu kan. Yang apa gitu, yang nyari temen berapa banyak dapat kembali 20 juta. Iya. Ntar baru tau udah ngilang. Iya, investasi bodong. Investasi bodong gitu. Makanya ikut kelas finansial. Nah. Tapi yang sama Safir Senduk. Iya. Itu berita Gozi ya? Berita Gozi yang mana? Ada penasaran juga. Iya, pokoknya yang itu dah. Jangan nama siapa? Wah. Aduh. Iya. Disesain loh, Bang. Ada ya, pasti ada aja ntar. Iya. Lo Twitter terakhir yang ribut-ribut apa di Twitter? Gue sih ngeliatin lo terus pada kagak ada sih. Terakhir apa ya? Walau terakhir mah banyak kan itu sih yang video-video polisi. Terakhir mah banyak kan mah. Lo udah gak mau ya? Males deh nyenggolin, paling gitu doang yang ngebanting lah, yang Kapolsek nendang lah itu. Banyak kan gitu tuh liatin Twitter. Nah itu lo gak ikut tuh? Komen-komen doang aja gitu kayak ya elah gimana sih nih. Kepalanya aja nggak bisa ngontrol emosinya, apalagi anak buahnya gitu ya, wajar-wajar aja pada begitu kelakuannya. Iya. SJWFU itu kontennya Komtung. Oh bukan lo ya? Jadi udah nggak bisa. Itu lucu banget. Wah, Mah Heri mah debatin gosip, beda. Tapi itu kontennya Komtung. Kontennya Komtung. Jadi lo nggak bisa bikin sendiri. Nggak bisa bikin sendiri.
Tapi ya jadinya podcast omongan netizen mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Tapi gitu. formatnya podcast. Udah berapa lama tuh? Udah berapa episode podcast itu? Udah 13 episode. Udah lama juga Iya, ya? seminggu Itu tag sekali. di mana? Di kantor Stand Up Indo numpang. Oh, kenapa nggak bikin YouTube-nya aja? Awal-awal bikin cuma kayaknya repot dari podcastnya aja deh biar nggak ketahuan juga jadinya siapa yang ngomong kan. Dia ketahuan juga dong. Iya. Nggak kelihatan mukanya. Namanya podcast apa? Omongan netizen. Omongan netizen. Iya. Dia udah ada di Spotify. Iya. Tapi itu mah belum masuk peringkat itu macing. Belum masuk peringkat top podcast itu. Oh. Sedikit. Tapi sekarang podcast lagi menggeliat juga ya. Benar. Banyak banget yang udah di kontrak eksklusif. Cing Abdel ini juga dimasukin Spotify ya? Spotify beberapa udah lama banget ya Yon ya. Nggak update lagi. Nggak update lagi. Tapi lumayan juga bisa Iya. masuk yang kalau dicari ada lah. Ada pernah. Gitu. Karena enaknya podcast kalau dimasukin Spotify itu kalau di jalan bisa didengerin gitu cing HP di lock gitu masih bisa di setel gitu. Kalau YouTube kan YouTube ya nggak bisa harus kebuka. Terus juga kuota lebih banyak kalau YouTube karena ada gambar videonya gitu. Ya. Emang kalau Stand Up Indo menyediakan itu gratis ya? Gratis kalau buat anak-anak komunitas. Kalau mau pakai alat, pakai studio boleh gitu. Operator listrik. Operator? Enggak bayar, pokoknya. Operatornya ada? Operatornya ada si Kokong. Itu kan digaji sama Bang Haji Dia juga. Dulu di Foodpedia juga bareng. Kokong yang Kokong jaga toko, dari hitungannya dia jaga toko, jaga studio semuanya. emang digaji sama Stand Up Sama Indo? Stand Up Indo. Oh, listrik segala macam ya udah Tanggungan Stand Up Indo. Iya. Dan lo rutin itu? Seminggu sekali. Maksudnya harinya juga udah ditentuin karena nggak banyak juga yang di Stand Up Indo kan? Iya banyak. Harinya nggak ditentuin. Sedapatnya studio karena kan ngantri tuh studionya. Banyak ya Pon yang pakai studio Stand Up Indo Banyak cing. untuk bikin konten. Nah itu yang Bang Gilbas sama manajemennya tuh hiburin. Itu manajemen siapa? Bang Gilbas. Bata Bang Gilbas. Kan dia punya manajemen hiburin. Ada emang? Ada cing. Baru deh. Gilang punya, jadi ada manajemen namanya Hiburin. Hiburin. Iya, hiburin. Oh, Iya. itu punya Gilang maksudnya? Gila, Bang Gilang tuh. Ada Gilang di dalamnya. Bang Oh. Gilang hitungannya bukan cuma talent di situ istilahnya ya. Ya, manage juga dah. Manage juga Bang Gilang, Bata, Oki itu yang manage. Batas sama yoga. Iya, yoga. Oh, itu di Stand Up Indo. Ya, kalau dibikin konten podcastnya di Stand Up Indo numpang. Oh, Rio juga suka bikin tuh. Rio di situ, anak-anak Soibul Diksi juga di situ. Soibul Diksi juga di situ. Banyak yang numpang-numpang di stand up. Bola masih main loh. Bola masih main. Setiap Sabtu. Setiap Berarti lu Sabtu. setiap Sabtu ke situ dong. Bubur. Bubur habis main bola sama Bang Fuad. Iya, gue udah berapa kali tuh. Iya, tapi ya semenjak yang Comedy Brawl nih belum main lagi karena kan dia main juga Sabtu. Tiap Sabtu. Oh. Udah sebulanan nih nggak main. Tapi berarti. ini kan live kan? Ini live. Comika Comedy Brawl ini live Iya, kan? live tiap Sabtu. Tapi udah kelar sekarang. Udah selesai. Kalau berarti minggu depan main lagi lo menjadi apa sih? Kiper. Cing. Lo emang bisa? Bisa mah bisa, jago mah enggak. Maksudnya gerakan lo gimana? Dulu kan emang dari SMA main bola ya emang posisinya kiper, jadi ya masih ya kalau bolanya deket mah bisa gitu sih, kalau udah jauh ya nggak nyampe, nggak bisa loncat, apalagi tinggi kalau udah di atas. Tapi Dion tidur tuh. Mendingan lo di situ man. Lo di situ man. Dia tidur mulu nih gue ngeliat. Ada gula nih kan, Ada gula. gampang tidur. Juga dia lebih ke gula-gula sih dia. Ada gula-gulanya jadi ngantuk mulu dia. Iya. Lo main ini dari bola dari SMP. Dari SMP, SMA. Badan lo nggak begini tapi dulu. Nggak segini, tapi gemuk juga tetap. Makanya kiper posisinya. Gerakan Kebetulan waktu pas SMA kan lagi ngetren yang baru-baru futsal tuh. Futsal, Dia iya, gawang kecil kayak aman cing, masih kalau udah malah gawang lebih gede. aman gede ya. Iya, mau lawan gede. kecil, iya. Kalau pas gawang gede baru tuh susah. Sama Lari lo masih kuat kan? kagak ya Lo nggak pakai pemanasan tuh? Kagak, nggak pakai, jarang manasan. Lari mah kalah cing, kalau lari, kalau bola nih dateng adu-aduan kejar sama striker kalah dia. Enggak, maksud gue. Striker duluan yang Maksud dapat. gue kan gerakan juga harus cepet.
Iya. Kalau kiper ke antisipasinya gitu. Iya. Kalau lo Masih bisa kalau deket-deket mau bolanya gitu. Masih ada refleks-refleksnya. Kalau udah yang harus loncat jauh itu yang kadang-kadang lo susah. diemin aja ya. Iya, nggak didiemin juga sih, Cing. Diomelin temen-temen setim dong kalau didiemin. Tetap ada usahanya, tapi ya susah. Oh itu nggak pakai pemanasan dulu ya, emang cuma main doang? Iya, namanya main-main doang. Iya. Untuk masuk ke situ lo diajak apa lo udah daftarin diri, Pon? Diajak kalau awalnya sama Bang Panji diajak. Kan Bang Panji main sama Bang Fuad, diajak sama Bang Panji awal-awal karena kurang kiper apa gimana. Jadi diajak main. Nah, nextnya baru diajak Bang Fuad main terus. Bang Panjinya kan udah jarang tuh sekarang main bola nih. Iya. Lo nggak ikut Comika juga? Comika manajemen kan enggak. Lo opener Panji. Iya. Pernah. Nggak diajakin sih. Oh diajakin mau juga kayak. Nawarin dirinya yang segen sih sebenarnya kalau masuk manajemen tuh. Kalau diajakin siapa juga mau. Sebenarnya kalau mau ada yang ngajak lo untuk gabung manajemen lo mau? Iya mau. Penting nggak sih kalau menurut lo tuh saya masuk manajemen gitu? Penting nggak penting sih sebenarnya. Pentingnya karena ya kalau manajemen mungkin ada manajer yang bantuin nyari kerjaannya gitu ya. Kalau manajemen yang bener ya gitu bantuin nyari kerjaannya. Kalau ada brand-brand apa gitu dapat gitu kan, Cing. Kalau sendiri kan susah gitu. Kalau sendiri lo ngurus bener sendiri atau iya. Ada orang yang lo percaya untuk jadi manajer? Ngurus sendiri, Pak. Kontrak segala macam lo ngurus sendiri? Iya. Ntar briefing? Iya, lo ikut sendiri? Ikut sendiri, meetingan lo ikut sendiri gitu? Nah itu tuh kalau ada manajemen kan enak tuh ada yang ngurusin gitu. Iya. Tapi emang terbagi. Iya, ada potongan. Ada potongannya. Ya tapi fair juga lah. Iya, benar. Kan capek juga, Pod, ngurus sebelum produksinya, maksudnya sebelum kita performnya tuh. Iya. Banyak tetek bengeknya kan. Kalau meeting sama ini udah maunya gini, maunya gitu. Iya, udah terimain. Pusing juga kan dengernya ya. Iya. Nah, ke depan nih, Pon, lo mau bikin apa lagi, Pon? Pengennya sih bikin special show kayaknya tahun depan, Cing. Pengennya bulan Februari. Wah, sebentar lagi dong. Iya. Pengen. Apaan judulnya? Judulnya udah ada tuh, judulnya ini Popon Minded. Anjing, Open Minded. Open Minded pas setan Cing dari Open Minded. Iya. Anjing. Padahal yang dibahas gak ada yang open minded ya sama sekali. Pemikiran close minded semua. Lo tidak Enggak open minded. Bukan. Ngomong kaum close. Kalau dilihat dari ini emang lo kayaknya apa sih open minded? Iya. Kadang makin kesini open minded juga makin aneh-aneh orang-orang open minded itu. Anak-anak ya zaman sekarang tuh pada gampang banget ngata-ngatain orang tua toksik. Itu kan anak-anak open minded tuh, anak-anak sekarang tuh yang dikit-dikit orang tua toksik, dikit-dikit apa. Sian banget orang tua zaman sekarang. Kita jadi takut nanti anak kita begitu ya. Iya. Orang tua toksik, banyak banget yang nyelain orang tua ya. Iya. Tapi kan anak stand up banyak banget materinya yang kayak begitu. Iya juga sih, cuma maksudnya kalau anak stand up kan tujuannya untuk materi, Cing, untuk bercanda. Kalau yang mereka kan kayak benci beneran. Walaupun kita juga sebenarnya dulu mungkin karena emang nggak ada medianya, kadang-kadang kan kalau kita nongkrong sama temen ada juga cerita nih bapak emak kita begini. Tapi kan itu juga sekedar cerita-cerita aja gitu kali ya, nggak ada sosial media yang nggak disebar ke orang banyak gitu. Ini kayak dipamerin, takutnya jadi tren aja gitu, Ting, di kumpulan anak muda tuh kayak ada yang satu yang akur sama orang tuanya gitu kayak. Jadi aneh takutnya kan, itu bahaya kalau semuanya jadinya kayak harus benci orang tua biar masuk di pergaulan kan susah. Akur malah aneh ya. Iya. Nah, yang kemarin tuh yang rame juga yang split bill. Yang pacaran, ngedate. Udah pacaran belum sih? Belum. Baru ketemu pertama tuh. Lihat itunya tuh. Tweet awalnya gue kagak di tweet ya itu ya. Di tweet. Nah, gue nggak lihat itu. Gue ngeliat rame-ramenya doang. Tapi gue dari pembicaraan itu gue ngerti nih, wah ini ternyata ada orang yang makan, terus dibayarin. Pertama ditalangin.
Terus minta ganti. Iya, karena lo makan segini nih. Iya, makan segini. Dan jumlahnya 300.000. Iya, itu split bill tuh. Itu kan sebenarnya tuh cewek ngajak cowok makan. Mungkin Cewek yang ngajak. Ceweknya yang ngajak. Kalau dari ceritanya tuh ceweknya yang ngajak. Ini yang ininya, yang apa sih istilahnya kalau gitu? Nge-spill-nya. Yang nge-spill-nya temennya si cewek. Oh. Yang nge-spill tuh temennya si cewek, cowok. Ini cewek, cowok nih. Jadi cowok nge-tweet ceweknya temennya dia cewek abis makan sama cowoknya sih bawa mobil tapi pulang-pulang minta split bill gitu nge-tweetnya. Nah terus si cowok yang diomongin nyamber nih tweetnya si cowok ini saya yang diomongin mas-mas ini sebenarnya gini detailnya kejadian ada cerita tuh. Tapi ceweknya yang ngajak pertama makan ke situ, mungkin juga cowoknya nggak ngerasa gimana sama ceweknya kali ya, jadinya begitu. Mungkin kalau tertarik mah fair aja bayar gitu. Iya kalau ini mungkin nggak tertarik kali cowoknya, jadi minta nagih. Nah itu rame berhari-hari tuh. Rame iya. Itu kaum cewek emang kadang-kadang aneh. Kalau namanya baru ketemu mah enggak sih. Dulu mah bayar semua. Udah bayarin. Bayarin orang dulu. kerja di Kompas. Bayar, tapi emang nggak yang mahal-mahal. Makanya yang kalau zaman dulu mah. Kalau tahu dah orang itu cewek-cewek sekarang aja gitu yang kerepotan soal, padahal split bill itu di mata cewek juga beda-beda, cing. Ada cewek-cewek yang ngerasa kayak nggak apa-apa split bill, kayak harus bayar masing-masing. Ada yang cewek yang maunya laki dong yang bayar, tuh kan cewek-cewek itu repot sendiri emang kadang-kadang. Iya bener deh, nggak ngerti mereka tuh apa sih yang mereka mau gitu. Kayak satu ada cewek yang bilang cewek tuh harus mandiri, kerja di kantor, jangan cuma di rumah. Dan terus cewek-cewek yang cuma ibu rumah tangga marah-marah. Lu pikir dia jadi ibu rumah tangga gampang katanya. Jadi ribut sendiri. Bingung mereka. Emang lucu-lucu ya? Iya, kadang-kadang. Jadinya lucu-lucu sebenarnya. Kalau kita bacain orang lagi yang pada berantem pakai kajian ilmiah, ada kajian ilmiah tuh. Dah, kenapa jadi lucu-lucu semua ya? Emang aneh-aneh tuh. Ini perkara lahiran sesal normal aja ada yang ribut ting. Ada cewek-cewek tuh. Perkara lahiran sesar sama normal. Ada yang ribut yang bilang, "Lu pikir sesar enak, lahiran kan ada yang bilang lahiran tuh normal, dari cewek banget, sakit gini." Terus ada yang bilang, "Emang sesar nggak sakit?" Dibelek gitu-gitu nih. Adu-aduan sakit jadinya. Aduh sakit. Iya. Sakitan gua ya. Nah, ini yang termasuk yang ini nih rindu sama dengan dendam nih. Itu lumayan panjang juga. Lumayan, ya. Ada kajian psikologis. ada yang mengkaji dari berbagai ini aspek gitu. Iya. Buku itu. Apa tuh? Iya bukunya diangkat dari novel itu. Iya, kalau udah ada judul novel diributin pakai film. Orang itu juga bukunya belum, Mbak. Dia baru belum baca. Dia baru nonton trailernya katanya. Iya yang rame itu cuma modal nonton trailer. Aduh emang kadang-kadang aneh-aneh orang-orang itu. Nonton trailernya dan dia udah menyimpulkan. Oke, gue udah nonton trailernya dan gue simpulkan apa ya? Tentang codependent apa gitu. Ini codependent ya. Udah tuh baca orang sekarang juga tuh. Ya Allah, gue bilang gitu. Ada yang terus ada yang banyak nih nyinyirin dia tuh banyak. Iya. Baru nonton trailer doang katanya udah bisa nyimpulin. Terus ada yang jawab belain, nggak apa-apa, lo juga pada sering nilai orang dari tweet satu kali. Susah sekarang tuh. Ada ini itu dapat aja, angle-nya itu dapat aja. Iya. Serang-serangan itu dari arah tidak terduga emang. Yang kita nggak sangka bener. Kok bisa ya ada orang yang gak kepikiran gitu. Gue oh iya juga ya gitu, kenapa kita ribut dia, cuma ini orang banyak banget loh yang nilai hidup seseorang dari satu kali tweet doang. Betul susah aja emang sekarang. Tapi rame Twitter. Kalau gue justru dari semua sosial media gue paling suka Twitter. Iya. Paling suka Twitter, menikmatinya ya. Iya. Menikmatinya dari orang tuh kayaknya apa ya? Kebebasan berpendapatnya luar biasa gitu ya. Bener-bener bebas banget. Ada yang maksudnya ada orang yang masih sekolah SMP bisa ngelawan profesor tuh ada. Ada yang bukan orang nakes ngomentarin komentar dokter ada. Kok bisa orang dokter sekolah
Dilawan. Ada ya waktu itu gue lihat tuh lagi ngomongin tentang sejarah-sejarah. Termasuk ada, gue tahu nih namanya Boni Triana, dia tuh Oh, sejarawan memang iya, ya. iya, iya, iya. Yang Histeria ID. Iya, iya. Gitu. Dia lagi nge-tweet apa gitu. Terus ada yang jawab, makanya lo kalau ini belajar sejarah dulu. Emang gak ada. Gak ada alaknya bener-bener orang. Gue bilang terus Boni ini, iya nanti saya belajar lagi. Susah bener Bang Tigu. Kalau orang banyak so pinter banget orang-orang di Twitter tuh. Oh, banyak banget orang yang kayak begitu dan selalu enak bacanya. Iya. Nggak apa ya? Sekarang tuh gue baca Twitter tuh kadang-kadang udah nggak ada rasa gendak, udah nggak ada. Lucu doang. Lucu doang kok ada ya orang yang kayak misalnya satu tweet ya. Terus reply yang lama itu reply-annya kan lama itu. Banyak banget yang ini yang apa namanya yang di luar dari konteksnya itu tapi jadi lucu. Ada Bang. Waktu itu apa tuh? Ramenya pernah ada, terus di bawahnya orang ribut dia kayak soal ini nih emang kebanyakan nih anak-anak senja kopi pantai. Di ujungnya gitu, anak pantai. Terus ada yang balesin, perasaan senja kopi di gunung dah kan. Jadi udah didebatin lokasi. Padahal Beda awalnya lokasi. apa iya. Iya, aduh, yang terakhir apa tadi tuh gue baca tuh, ini kok lucu banget orang lagi ribut apa terus dia nggak perhatiin ituannya, diperhatiin yang lain. Maaf ya kata gitu, terus dia perhatiin yang lain terus dia lucu banget apaan ya? Yang baru-baru ini tuh. Aduh, tadi baru banget gue ini kok ada orang bisa gitu. Contoh-contohnya gitu ke dari yang mana ya? Yang orang tua tuh yang Juragan 99 ngasih Yang hadiah. masuk ke ini apa Panti Jompo. Itu juga rame tuh. Iya, rame itu. Banyak yang bela, Banyak ngebela. banyak yang bela anak, banyak yang bela orang tua. Iya, kalau kata anaknya orang tuanya nggak berantemin menantunya mulu. Bener, ternyata baru-baru ada keluar kan. Ada ke anaknya susah. Aduh, kalau orang tuanya begitu susah juga ya cingin mau gimana gitu Bu. Emang aduh, kadang-kadang gitu. Jadi kalau setengah-setengah gitu ya. Iya. Awalnya kan cuma masalah ibu taruh panti jompo orang. Wah, anak kurang ajar, anak kurang ajar. Iya. Toto keluar berita baru begini. Jadi susah nih ngerespon. Orang tuanya juga begitu. Iya, kayak yang dulu ini Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait dipukulin kan. Dipukulin. Wah, keluar udah ada yang nangis-nangis Iya. ini segala macam gitu. Ternyata operasi plastik. Kok bisa ya? Aneh, susah deh Kok sekarang. bisa? Ini juga tuh kalau yang apa namanya Pak Jokowi sering juga tuh sering. fotonya di crop Crop. yang pakai apa namanya masker Iya, di crop dia seakan-akan dia yang pakai masker sendiri. Iya. Udah banyak yang ini. Iya. Terus ada yang nge-tweet ngelampirin ini yang lebarnya wide angle. Ada juga yang pakai. Ada Iya. juga pemimpinannya yang pakai gitu. Ya sialan. KTT kemarin deh. Hah? Jadi KTT. Ya di G20. G20. Tapi emang orang lucu-lucu di Twitter. Yang konten Cing Abdul sama Bang Ilbas juga dari Twitter ya bahan-bahan itu yang. Iya. Hohi. Nah sekarang gue tuh sering tuh Pon seperti mendapatkan tanggung jawab baru. Kenapa nih? Banyak yang sesein kalau ada yang Iya, korupsi. korupsi. Iya. Korupsi ada yang ini di Hohi ini. Itu kalau polisi kemarin dibahas juga di Hohi. Kemarin dibahas gak sih itu polisi? Ya, berapa kali jarang. Jarang. Gak sempet waktunya dah. Gak sempet. Iya. Nih ya yang trend. Lo suka ngeliat trending Twitter gak? Jarang kalau trending. Ya, juga. sama lo, gue juga jarang. Coba kita lihat ya. Yang ini ada yang lucu banget. Apaan ya? Lucu banget deh. Apa? Pokoknya dia di luar konteks gitu dan dapet. Kadang-kadang ada kalau lagi pada nge-reply satu tweet, terus ya pakai lirik lagu, ntar yang bawahnya nerusin. Iya, Jadi satu lagu tuh. Iya, ada. Ada mainan begitu tuh. Ada lagi yang kalau sekarang yang kayak awalnya tuh dari kontennya si Oja tuh yang podcast kesel aja itu yang kayak jadi kayak wah itu mah yang ulahnya Pol titik. Nah, terus di bawah ada yang nerusin. Maksudnya Pol lemik kan gitu-gitu. Iya. Untuk beberapa waktu yang lalu emang tuh sering banget lagi ngomong-ngomong terus setengah kata doang. Pakai berhenti. Terus ada yang nyautin pakai berhenti tapi disautin salah lagi gitu-gitu.
Gak ada yang ganti halo dok jadi halo dek. Ada juga. Ada. Aduh, sebentar deh nyari yang pokoknya lucu banget dah. Ya, out of topiknya tuh jadi lucu gitu. Terus ada yang memang khusus nyari itu untuk nyari Netflix murah. Mana nih yang Netflix? Bener. Emang dia beneran pengen nyari. Iya. Kok belum ada Netflix ya gitu ya? Iya. Netflix masih ada Selalu ya? ada tuh jalan Netflix. Yang dimasalin emang macem-macem, Cing. Ada lagi yang waktu belum lama tuh ini pernah dibahas di podcast sama netizen juga. Yang kata orang bilang nggak mau nikah muda, takut nanti istri status WhatsApp-nya besok cireng ready say gitu. Terus ada yang nanya tuh yang komen. Ini sorry nih, ini masalahnya di mana ya? Ada yang balesin, itu loh masalahnya dia ngesay-sayin semua orang. Semua orang disay-sayin. Ke situ masalahnya. Orang pada lucu-lucu banget ya. Gue mah bingung, harusnya pada bisa jadi pelawak ya. Kalau dari konten-kontennya gitu. Aduh, ya Allah. Orang nanggepin orang-orang sok-sok polos itu tuh kadang yang lucu tuh. Ya, lucu, iya. Sorry ini masalahnya di mana? Itu loh semua orang disay-sayin. Aduh, gue pasti penasaran dah. Orang gue ketawa banget. Gue baca lagi boker kalau nggak salah. Terus gue ketawa sampai keluar, masih ketawa-tawa juga gitu. Masalah apaan ya? Orangnya kenapa pada lucu ya? Nakas tuh lebih sering tuh. Iya. Nakas tuh sering di yang komentarin. Ini yang 60.000 juga. Apa yang tuh? PSI. Udah baca belum? Belum. Dia nyari ini. Nyari apa? Nyari spesialis media, sosial media. Udah kasih tuh ininya tuh kerjanya apa. Terus gajinya 60.000 per bulan. Ternyata typo. Harusnya 6 juta. PSI. Tapi ada aja iniannya. Apa namanya komentarnya gitu. Betul, Cing. Mending gue ngambil dompet di orang tua. Iya sih, kalau 60.000 doang. Pada kerja sebulan. Aduh. Magang itu kan? Enggak, udah beneran. Beneran, memang typo. Iya, tapi ini pada lucu-lucu banget gitu. Ada lagi nih. Lah, per bulan 60.000, kerjanya cuma sanggup seminggu soalnya keburu mati, nggak bisa makan. Kok orang lucu-lucu banget ya ngambil ini aja. Dia bisa gitu ngambil punchline-nya gitu, yang kita nggak kepikiran. Bener. Yang kita nggak kepikiran. Dah kocak deh gitu. Bentar ya ada. Gimik kali, Bon. Gimik itu kali ya. Wah, itu kadang-kadang sekarang juga bingung tuh. Salah-salah tuh. Ternyata emang gimmick buat rame biar pada itu yang tahu. PSI udah ngomongin. Iya, biar diomongin terus. Mana ya? Aduh, ya gue ketawa banget. Yang ini juga gue termasuk yang ketawa-tawa banget tuh. 60k katanya 60.000 per bulan. Kalau kali 1.000 akun katanya selama 20 tahun jadi 14 miliar. Bisa kata gitu. Kalau gue terima begitu akunnya sosial media gue pegang terus gue hack. Udah jahat banget. Aduh, ampun dah gue ini dah hancur. Lucu. Nah, yang kemarin lo ngeliat gak yang admin Gerindra bayarin orang pengen nih gitu. Check out barang ya? Check out barang. Iya. Gitu. Admin Gerindra tuh banyak emang pinter juga tuh, Cing, ngambil ya? peluangnya kayak yang zaman menang bulu tangkis pada ngucapin ada fotonya dia enggak gitu, nyari peluang biar kayak Gerindra enggak gitu jago deh. Dia gue bayarin orang-orang gitu. Iya, check outin barang. Check outin barang. Ini. Nah, yang ini tuh yang PSI itu ada yang sesein ke Gerindra. Min dapat 60k juga sebulan katanya. Enggak, hampir gitu. Hampir. Berarti masih lebih dikit. Hampir lagi. Kocak banget dah. Aduh, banyak yang minta Jeko tuh. Ada donat Jeko Indonesia Min, DM admin sekarang katanya tuh. Dia pinter banget. Beneran dikirim. Tuh, ada ininya tuh.
Beneran dikirim, terima kasih banyak Min Gerindra. Iya, jago deh. Jago ya, ini satu yang orang. megang akunnya jago deh. Iya nih, satu Iya, orang konsultannya nih jago. punya teman berapa, pada ngomong, Gerindra asik loh gitu. Iya. Dapat. 2024 bagus ya. Itu yang waktu itu yang pas yang ucapan selamat itu yang ngomongin si Ardit kalau nggak salah itu yang paling bagus emang Gerindra nih nggak ikut-ikutan ucapin selamat, terus Ardit dibilang disamperin apa gitu sama Gerindra itu. Aku coba ngomongin Gerindra, ini admin Gerindra lucu ya. Dia apa jawabannya ya? Ya. Tapi Twitter emang paling mengasihkan untuk menghabiskan waktu dibanding yang lain ya. Betul. Lo ngeliat Instagram lo main nggak? Main tapi ya lihat-lihat gitu doang, nggak seru, cuma lihat gambar orang pamer doang di mana gitu. Iya. Kalau Twitter orang pamer kepintaran sih. Betul tuh. Sama ya info-info yang bagusnya juga banyak. Twitter kayak sejarah-sejarah tuh. Suka ngikutin ini kan Mazzini. Nah, Giuseppe Mazzini. Iya, Kurawa juga bagus. Kurawa bagus. Kalau lagi sini tweet ya. Iya. Dia terlepas itu bener atau enggak ya. Iya. Tapi bikinnya tuh, lo ikutin gak Kurawa? Ikut. Bikinnya tuh enak gitu. Iya. Kayak beneran sinetron jadinya gitu. Iya. Ya diselip-selipin nama fakta-fakta yang bener gitu ya. Ada informasinya kemarin gambar yang terakhir tuh. Yang masalah itu KM50 kan. Ya KM50 dia juga bikin tuh sinetweet. Si Mazzini. Iya. Dia sejarah ya. Sejarah emang. Pinter tuh. Banyak tuh orang-orang pinter, kayak ada cewek juga tuh, tapi dia sejarahnya sejarah Tionghoa. Aureli. Oremans. Bukan. Aureli. Ininya akun Twitter ini senjata nuklir. Oh iya, gua follow Dia tuh ini dia sejarah Tionghoa gua jago follow gitu. itu senjata nuklir. Sejarah Chinese, tentang makanan apa dia tahu tuh nama-namanya awal-awalnya. Senjata nuklir. Orang pada pinter-pinter banget ya. Terus ada juga tuh yang kemarin gue lihat tuh apa namanya? Ada cewek posting selfie. Lagi nanya kalau di Solo makanan yang enak di mana ya? Tapi foto selfie. Terus ada yang jawab tadi, Iwadon, pakai Iwadon ya. Perempuan disebutnya Iwadon. Internet. Iwadon. Bisa nggak sih nggak usah potong naruh foto selfie kalau captionnya nggak ada hubungan sama yang terus dibalesin banyak banget sama Iwadon yang lain. Sama Iwadon yang lain foto selfie ditambah nggak ada hubungannya sama sekali. Iwadon. Tapi kocak, kenapa Iwadon ya? Karena dia lucu-lucu dah. Senjata nuklir tuh gue follow tuh. Iya. Dia apa dia ya? Nah si Iyam ini lagi sering sama Kobas. Iyam kerja di Kobas. Oh kerja di Kobas. Jadi konten kreatornya. Konten kreator kreatif Kobas. kontennya. Oh pantesan. Kemarin dia bikin ngajak Popon main di kontennya baru, ada namanya Kobas Battle Comedy, kayak dia bawa konsep kayak stand up battle Metro TV dulu. Jadi 4 komik main di situ. Dia kasih hadiah. Ya. Oh di situ pantesan gue tiba-tiba kok dia jadi Kobas. Gitu. Ini dari Kobas nih. Iya, kemarin cerita tuh. Kobas juga dapat ini penghargaan di Anukom. Di Paski. Iya. Iya, dari Kobas. Dia lumayan peduli lah sama komedi. Iya. Kemarin tuh sama Paski, sekarang udah mulai ke anak-anak stand up ya. Iya. Siapa aja yang udah ke situ, Pak? Kemarin barengan sama Ali Akbar, sama Ate, sama Bang Bintang. Bang Bete. Bikin Itu yang kontennya komedi battle itu. Komedi battle itu. Balikin kayak stand up battle yang di Metro dulu. Di Metro dulu. Ya, udah makin banyak lah sekarang ya. Iya. Oke lah Popon. Terima kasih. Mudah-mudahan mertua lo nonton kalau lo udah ngerokok jadi udah aman untuk rokok berikutnya. Kalau bini sebenarnya aman ini, tapi yang nggak di rumah juga kan ada anak kan, jadi harus di luar. Walau habis ngerokok juga harus mandi gitu. Waduh, ribet juga ya. Ribet. Serius. Ya, jadi mendingan keluar aja sekalian. Keluar, iya. Kalau keluar emang lagi keluar ngerokok, terbalik mandi kan emang. Iya. Oke lah Pon, terima kasih udah hadir di sini. Makasih, Cing. Mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan tambah banyak jobnya. Amin. Ya oke, kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang berikutnya.